Oke, boleh kita lanjut. Apakah layarnya sudah nampak? Oke, boleh kita mulai ya. Di sini kita langsung bahas soal saja. Untuk materi teman-teman boleh akses modul di situs Terjago, oke? Di sini dikatakan A ditambah B dikurang C itu sama dengan 8, 5X, negatif X, dan negatif 4. Oke, jadi di sini ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Jadi kita masukkan matriks A itu 3Y, 5, negatif 1. Kemudian ditambah matriks B. Matriks B itu X, 5, negatif 3, 6. Kemudian dikurang matriks C. Matriks C itu negatif 3, negatif 1, Y 9. Nah, sama dengan 8, 5X, negatif X, negatif 4. Oke, jadi ingat matriks kita sesuaikan posisi baris ataupun kolom pada masing-masing bilangannya. Misal seperti ini 3, ini X, ini negatif 3, ini 8. Maka kita operasikan 3 ditambah X, kemudian dikurang negatif 3 sama dengan 8. Maka 3 tambah X negatif, jumpa negatif jadi positif, maka tambah 3 sama dengan 8. Maka X sama dengan 2. X-nya sudah kita dapat. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Nilai Y-nya itu ada di sini. Ini Y. Ingat, letaknya harus sama, kita operasikan. 5, negatif 1, 5X. Nah, mari kita coba. Y tambah 5 dikurang negatif 1 sama dengan 5X. X-nya sudah kita dapat itu 2. Maka Y tambah 6 sama dengan 10. Maka Y sama dengan 4. Kemudian, yang ditanyakan dalam soal adalah X ditambah XY, 2XY, 2XY ditambah Y. Maka X-nya sudah kita dapat, itu 2. Ditambah 2XY, 2 dikali 2 dikali 4, ditambah 4. Maka 2 ditambah 16 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 22. Maka jawaban yang nomor 1 adalah E. Apakah teman-teman sudah paham? Boleh kita lanjut. Diberitahu di sini A tambah B itu sama dengan C. Maka tinggal kita masukkan saja matriksnya. Maka kita perhatikan matriks A itu adalah A tambah 2, 1 kurang 3B, negatif 1, negatif 6, kemudian ditambah B. B-nya adalah 2A, B kurang 3, negatif 1, 2, sama dengan C. C-nya itu adalah 5, 6, negatif 2, negatif 4. Nah, seperti ini.
Sama seperti sebelumnya, kita operasikan sesuai dengan posisi yang sama. A tambah 2 ditambah 2A sama dengan 5. Mari kita kerjakan. A tambah 2 ditambah 2A itu sama dengan 5. Maka 3A itu sama dengan 3, maka A sama dengan 1. Nilai A-nya sudah kita dapat. Kemudian kita cari nilai B di sini. 1 kurang 3B dengan B kurang 3 itu sama dengan 6. Mari kita operasikan. 1 kurang 3B ditambah B kurang 3 sama dengan 6. Negatif 2B sama dengan 8. Maka B sama dengan negatif 4. Yang diberitahu di dalam soal itu adalah nilai A ditambah B. Maka A-nya sudah kita dapat 1 ditambah B negatif 4. Maka hasilnya adalah negatif 3. Oke, apakah teman-teman sudah paham? Oke, kita lanjut. Nah, di sini sama persamaan matriks. Jadi, kalau ada matriks 3 dikali matriks, berarti kita masukkan ke dalam. Seperti ini. Kita kali satu-satu. Menjadi 3 kali 5 itu 15. 3 kali X itu 3X. 3 kali Y itu 3Y. 3 kali 4 itu 12. Ditambah. Sama negatif 4. X kurang 4. 3 kurang Y. Negatif 7. Itu sama dengan 9, 8, 13, 5. Jadi di sini kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Maka kita perhatikan posisinya. Untuk mencari nilai X, kita pakai yang ini saja. Nah, maka 3X ditambah X kurang 4 itu sama dengan 8. Maka 4X itu sama dengan 12. Sama-sama kita bagi 4, maka X itu sama dengan 3. Nilai X-nya sudah kita dapat. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Di mana di sini 3Y, kemudian 3 kurang Y, itu sama dengan 13. Maka 3Y ditambah 3 kurang Y, itu sama dengan 13. Mari kita operasikan. Maka kita operasikan menjadi 2Y. Ini kita pindahin ke kanan menjadi 10. Maka Y sama dengan 5. Jadi nilai X dan nilai Y sudah kita dapat. Maka yang ditanyakan di dalam soal adalah 2X kurang Y, maka 2 dikali 3 dikurang 5. Sama dengan 6 kurang 5, yaitu 1. Jadi jawabannya yang C. Mari kita lanjut. Nah, di sini ada CT. Apa nih? CT itu artinya, T itu artinya adalah transpos. Yang mana transpos itu posisi posisi kolom kita ubah menjadi baris. Begitu juga sebaliknya. Posisi baris kita ubah menjadi kolom. Maka langsung saja A tambah B itu sama dengan C transpos. Maka matriks A-nya adalah 2 negatif 1, 2M negatif 3, ditambah B itu adalah N tambah 2, 4, M kurang N, 0, sama dengan C transpos. 5, 2 ini kolom, kita ubah jadi baris menjadi seperti ini. Negatif 4, negatif 3 juga demikian. Seperti ini. Nah, sudah kita dapat. Maka tinggal kita operasikan. Kita cari nilai masing-masing M dan N. Pertama ini 2. N tambah 2
dan 5. Maka kita operasikan 2 tambah N tambah 2 itu sama dengan 5. Maka N tambah 4 itu sama dengan 5. Maka N sama dengan 1. Kemudian kita cari nilai M-nya. Di sini M. Nah, menjadi 2M ditambah M kurang N itu sama dengan negatif 4. Maka 3M kurang N itu sama dengan negatif 4. Nah, diberitahu di soal, N-nya tadi sudah 1. Sudah kita dapat yaitu 3M kurang 1 sama dengan negatif 4. Maka 3M sama dengan negatif 3. Kemudian ditanyakan adalah 3M ditambah 2N. 3M yang sudah kita dapat negatif 3, tambah 2N yaitu 2. Maka hasilnya adalah negatif 1. Apakah teman-teman sudah paham? Oke, boleh kita lanjut. Oke. Di sini ada dikatakan A pangkat 2. Maka matriks A pangkat 2 itu bisa kita buat menjadi A dikali A. Maka matriks A pangkat 2 itu adalah 1, 2, 3, 4 dikali 1, 2, 3, 4. Nah, di sini perkalian matriks. Sistem perkalian matriks itu barisnya kita kali dengan kolom. Seperti ini. Maka 1 kita kali 1, kemudian kita jumlah dengan 2 dikali 3. Mari kita coba. Maka A pangkat 2 itu sama dengan 1 dikali 1 itu 1. Kemudian dijumlah dengan 2 kali 3. 6. Maka 6 tambah 1 itu 7. Begitu juga yang sebelah kanan. 1 kali 2 itu 2. Ditambah dengan 2 kali 4 itu 8. Maka 2 tambah 8 itu adalah 10. Kemudian yang 3 dan 4. 3 dikali 1 itu 3. Kemudian 4 kali 3 itu 12. Maka 3 tambah 12 itu adalah 15. Kemudian 3 kali 2 itu 6. 4 kali 4 itu 16. Maka 6 ditambah dengan 16 itu adalah 22. Jadi sudah kita dapat matriks A pangkat 2 itu adalah 7, 10, 15, 22. Kemudian di sini ada B transpose. Ingat, B transpose, posisi kolom dan barisnya itu kita tukar. Menjadi B transpose, maka negatif 1, 2, dan negatif 3, itu kita buat seperti ini. Negatif 1, 2, negatif 3, kemudian 1, negatif 2, 3, menjadi 1, negatif 2, 3. Seperti jadi posisi kolom dan posisi barisnya itu kita tukar. Seperti ini. Maka kita langsung mengerjakan soalnya. Yang ditanyakan dalam soal adalah A pangkat 2 dikali B transpose. Maka sudah kita dapat tadi 7, 10, 15, 22 kita kali dengan B transpose, yaitu negatif 1, 2, negatif 3, 1, negatif 2, 3. Nah, sama seperti sebelumnya, operasi perkalian matriks, yaitu baris, kita kali dengan kolom. Ini juga, ini juga. Seperti itu. Maka langsung saja, mari kita kerjakan operasi perkaliannya. 7 dikali negatif 1, itu negatif 7. Kemudian 10, negatif 10, 10 dikali 1 itu 10.
Maka negatif 7 ditambah 10 itu adalah 3. Kemudian 7 dikali 2 itu adalah 14. Kemudian 10 dikali negatif 2 itu adalah negatif 20. Maka 14 dikurang 20 itu adalah 16. 6, sorry. 7 kali 2 itu 14. 10 kali negatif 2 itu negatif 20. Maka 14 kurang 20 itu negatif 6. Jadi negatif 6. Kemudian 7 dikali negatif 3 itu negatif 21. Kemudian 10 dikali 3 itu 30. Maka negatif 21 ditambah 30 yaitu 9. Kemudian kita lanjut yang bagian bawah. Seperti ini. 15 dikali negatif 1 itu negatif 15. Kemudian 22 dikali 1 itu 22. Maka negatif 15 ditambah 22 itu adalah 7. Kemudian 15 dikali 2 itu 30. 22 dikali negatif 2 itu negatif 44. Maka 30 ditambah negatif 44 itu adalah negatif 14. Kemudian 15 dikali negatif 3 itu negatif 45. 22 dikali 3 itu adalah 66. Maka negatif 45 ditambah 66 itu adalah 21. Maka hasil dari matriks A pangkat 2 dikali matriks B transpos itu adalah 3, negatif 6, 9, 7, negatif 14, 21. Jadi jawabannya adalah yang A. Apakah teman-teman sudah paham? Boleh kita lanjut. Oh iya, teman-teman boleh Maaf on Kak, mau nanya. mic-nya. Oh ya? Ini kelas 12 apa kelas 11 ya Kak pelajarannya? Ini materi kelas 11 SMA Matematika Wajib semester 1. Kenapa teman? Ini buat kelas 12 apa kelas 11? Ini materi pelajaran kelas 11. Oh, ya udah Kak, makasih. Iya. Di sini kan kita belajar saintek. Jadi dari materi kelas 10 sampai kelas 12 ya kan. Secara bertahap mungkin. Oke, apakah teman-teman sudah paham? Boleh kita lanjut. Di sini diberitahu sebuah matriks A dan matriks B. Jadi di sini kita diminta untuk mencari nilai perkalian setiap nilai X. Jadi di sini ada sifat teman-teman. Determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Seperti ini. Maka cara mencari determinan itu gimana? Misal ada matriks A, yaitu A, B, C, D. Maka determinannya adalah kita kali silang, kemudian kita kurangkan masing-masing. Jadi determinan A itu sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Seperti itu. Maka kita masuk ke dalam soal. Diberitahu determinan AB itu adalah 729.
Oke, determinan AB itu sama dengan 729. Maka ingat, determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Maka determinan A dikali determinan B itu sama dengan 729. Mari kita cari nilai determinan A-nya. Itu kali silang, kemudian kita kurang. Maka 9 dikali 3X tambah 6, kita kurang dengan 9 kali 9, yaitu 81. Kemudian kita kali dengan determinan B. Determinan B adalah kita kali silang juga seperti ini. 9 dikali 3X tambah 6, kemudian 15 kali 0 itu 0. Sama dengan 729. Mari kita kali ke dalam. Menjadi 27X ditambah 54 kurang 81. Kemudian dikali dengan 27X tambah 54 sama dengan 729. Maka ini kita operasikan menjadi 27X kurang 27X tambah 54 sama dengan 729. Kita lanjut di samping. 27-nya bisa kita faktorkan menjadi 27X kurang 1. Begitu juga dengan 27X tambah 54. Menjadi 27X tambah 2. Sama dengan 729. Nah, 27 dikali 27 bisa kita kerjakan. Menjadi 729. X kurang 1, X tambah 2. Itu sama dengan 729. Maka kedua ruas kita bagi dengan 729. Menjadi 729 dibagi 729 itu habis. Jadi X kurang 1, X tambah 2 sama dengan 729 dibagi 729 itu 1. Maka kita kali ke dalam menjadi X kuadrat ditambah 2X kurang X, maka tambah X kurang 2 sama dengan 1. Kemudian satunya kita pindahin ke kiri. X kuadrat tambah X kurang 3 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah perkalian nilai X. Maka X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. Yang mana ini adalah B, ini A, ini B, ini C. Maka C-nya adalah negatif 3, A-nya adalah 1. Maka perkalian nilai X yang memenuhi adalah negatif 3, yaitu yang B. Apakah teman-teman sudah paham? Oke, boleh kita lanjut. Nah, ada soal nih. Diberitahu matriks A dikurang K kali I. Maka A-nya adalah 2, 4, 3, 1. Kita kurang K dikali matriks I. Seperti ini. Maka kita lanjutkan menjadi 2, 4, 3, 1 dikurang. Nah, K-nya kita masukkan ke dalam. Menjadi K dikali 1 itu K, K dikali 0 itu 0, K dikali 0 itu 0, K dikali 1 itu K. Seperti ini. Kemudian, berdasarkan posisi baris dan kolom, ini kita operasikan. Menjadi 2 dikurang K, kemudian 4 dikurang 0, yaitu 4. Kemudian 3 dikurang 0 itu 3. Kemudian 1 dikurang K. Seperti ini. Nah, sudah kita dapat. Kemudian diberitahu di sini istilah matriks singular. Matriks singular itu artinya nilai determinan itu sama dengan 0. Maka kita cari nilai determinannya.
determinan A dikurang KI itu sama dengan 0. Cari determinan dengan kali silang. Menjadi 2 kurang K dikali 1 kurang K dikurang 12 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan satu persatu. Seperti ini. Menjadi K kuadrat. Kemudian negatif K dikali 2, negatif 2K. Negatif K dikali 1, negatif K. Maka negatif 3K ditambah 2 dikurang 12 sama dengan 0. Maka K kuadrat kurang 3K kurang 10 sama dengan 0. Maka kita diminta mencari nilai K. Maka kita faktorkan persamaan kuadratnya. Mari kita faktorkan menjadi K kurang 5, K tambah 2. Maka nilai K yang memenuhi adalah K sama dengan negatif 2 dan K sama dengan 5. Jawabannya adalah yang A. Oke. Apakah teman-teman sudah paham? Oke, boleh kita lanjut. Nah, ini ada soal cukup bagus. Jadi diberitahu A ditambah CB transpose itu sama dengan CD. Kemudian diberitahu determinan B transpose kurang D itu sama dengan M. Dan determinan C itu sama dengan N. Yang ditanyakan adalah determinan 2A negatif 1 itu berapa. Jadi di sini kita perlu belajar beberapa sifat. Yang pertama, determinan A, B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Kemudian, apabila ada determinan K dikali A, itu sama dengan K-nya bisa kita keluarkan ke kiri. Menjadi K pangkat N, determinan A. Yang mana N ini apa? Apabila matriksnya N kali N. Misal di sini matriksnya 2 kali 2. Maka kalau kita keluarkan menjadi K pangkat 2. Jadi ini sifat yang perlu diketahui. Mari kita bahas soalnya. Diberitahu A ditambah CB transpose itu sama dengan CD. Kita ingin mengubah bentuknya sama seperti ini. Maka B transpose-nya kita dekatkan dengan D. Menjadi A sama dengan CD dikurang CB transpose. Nah, sudah mulai mendekati ya ke dalam bentuk ini. Maka A sama dengan C-nya kita faktorkan. Kita keluarkan ke luar seperti ini. D kurang B transpose. Nah, sudah mulai mirip ya. Di sini D kurang B transpose. Di sini B transpose kurang D. Nah, sudah mulai mirip. Mari kita lanjut. Kita kali determinan keduanya menjadi determinan A itu sama dengan determinan C dikali D kurang B transpose. Seperti ini. Kemudian determinan A. Ingat, determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Maka determinan C D kurang BT menjadi determinan C dikali determinan D kurang BT. Seperti ini. Nah, sudah mulai mendekati ya. Di sini B transpose kurang D, sedangkan di sini D kurang B transpose. Maka kita kali negatif. Menjadi determinan A itu sama dengan determinan C dikali determinan kita kali negatif. Kita kali negatif 1 menjadi B transpose kurang D. Seperti ini. Nah, bentuknya sudah mulai mirip. Maka negatif 1 ini kita keluarkan dari kurungnya. Ingat syaratnya, determinan KA bisa kita ubah menjadi K pangkat N dikali determinan A. Dengan matriksnya berordo N kali N. Dan di sini diberitahu, matriksnya itu adalah 2 kali 2. Maka, determinan A
sama dengan determinan C. Kemudian negatif satunya kita keluarkan menjadi negatif 1 pangkat 2. Determinan BT kurang D. Nah, sudah mulai mirip ya. Mari kita lanjut di sini. Maka determinan A itu sama dengan determinan C itu adalah N. Kemudian negatif 1 pangkat 2 itu 1. Kemudian determinan B transpose kurang D itu M. Maka determinan A itu sama dengan MN. Sudah kita dapat. Maka yang ditanyakan di dalam soal adalah determinan 2A pangkat negatif 1. 2A inverse ya. Nah, di sini ada lagi catatan. Apabila ada determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Seperti ini. Maka pertama kita keluarkan dulu duanya. Karena ini matriks berordo 2 kali 2 menjadi 2 pangkat 2 dikali determinan A inverse. Seperti ini. Maka 2 pangkat 2 itu 4. Determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Maka hasilnya adalah 4 per determinan A. Yang mana determinan A-nya sudah kita dapat, yaitu MN. Maka determinan 2A inverse itu adalah sama dengan 4 per MN. Jadi walaupun sedikit sulit, bisa kita selesaikan. Apakah teman-teman sudah paham? Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Oke, boleh kita lanjut. Nah, di sini kita sudah masuk ke bab baru, yaitu transformasi geometri. Apakah teman-teman sudah belajar di sekolah? Ini bab setelah matriks. Teman-teman mungkin masih program linear di sekolah ya. Jadi mungkin belum belajar ini. Tapi di sini mungkin banyak English 12. Jadi harusnya sudah paham. Oke. Kita lanjut. Diketahui titik P aksen itu 3-13. Jadi ini adalah bayangannya. Itu bayangan dari titik P oleh translasi. Translasi itu apa? Translasi itu adalah pergeseran. Misal, ada titik di sumbu X, ini sumbu Y. Ini 1, ini 2. Dikatakan ditranslasi sebanyak 2, 0. 2 ini artinya apa? Digeser 2 ke arah sumbu X. Ke kanan. 1, 2. 0 berarti nggak digeser. Berarti titiknya menjadi digeser 2 berarti di sini 3. Maka titik aksennya itu adalah 32. Itu artinya apa? Pergeseran. Oke, boleh kita lanjut. Jadi, transformasi geometri ini ada hubungannya dengan matriks. Dapat kita tulis menjadi seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Apabila ada titik yang awalnya XY, kemudian ditranslasi dengan titik AB, maka koordinat titiknya menjadi X tambah A, Y tambah B. Seperti ini. Maka diberitahu, bayangannya adalah 3 negatif 13. Maka X aksennya 3, Y aksennya negatif 13. Sama dengan X tambah A. X-nya sudah diketahui? Belum. Karena yang kita cari adalah bayangan titik P sebelum ditranslasi, yaitu titik awalnya. Maka X ditambah A. A-nya adalah negatif 10 menjadi X kurang 10. Y tambah B yaitu B-nya 7 menjadi Y tambah 7. Seperti ini. Maka ingat operasi matriks. Posisinya seperti ini. Bisa kita buat. Maka 3 sama dengan X kurang 10. 10-nya kita pindahin.
Jadi X sama dengan 13. Nilai X sudah kita dapat. Kemudian ininya, Y-nya. Y tambah 7 itu sama dengan negatif 13. Kita pindahin 7-nya ke kanan menjadi Y sama dengan negatif 20. Maka koordinat titik P mula-mula itu adalah 13 negatif 20. Jawabannya adalah yang A. Oke, ini translasi. Jadi tinggal dijumlah saja. Oke. Nah, di sini ada rotasi. Rotasi ini bagaimana? Rotasi itu artinya adalah perputaran. Jadi titik ini diputar sebanyak sudut gitu. Jadi kalau kita buat ke dalam persamaan matriks, jadi x-aksen, y-aksen itu sama dengan cos theta negatif sin theta cos theta dikali dengan titik awalnya, yaitu XY. Namun, di sini kita malah mencari titik awalnya. Sedangkan bayangannya sudah diketahui. Maka langsung saja. X-aksennya sudah diketahui, yaitu negatif 10. Kemudian y-aksennya sudah diketahui, negatif 2. Sama dengan, nah, tetanya kita ganti menjadi negatif 90. Maka cos negatif 90, negatif sin negatif 90, sin negatif 90, dan cos negatif 90 dikali XY. Maka kita lanjut, negatif 10 dikali negatif 2, cos negatif 90. Teman-teman sudah belajar kan trigonometri di rumah. Cos negatif 90 itu 0. Sin negatif 90 itu adalah negatif 1. Maka negatif sin negatif 90 itu adalah 1. Kemudian sin negatif 90 derajat itu negatif 1. Kemudian cos negatif 90 itu 0. Dikali XY. Nah, ingat ini sudah masuk ke perkalian matriks. Baris kita kali dengan kolom. Maka negatif 10 negatif 2 itu sama dengan 0 dikali X itu 0. 1 dikali Y itu Y. Menjadi Y. Kemudian negatif 1 dikali X itu negatif X. 0 dikali Y itu 0. Maka negatif X tambah 0 itu adalah negatif X. Maka sudah kita dapat, kita menggunakan persamaan matriks, yaitu Y sama dengan negatif 10. Dan negatif X itu sama dengan negatif 2. Maka X sama dengan 2. Dan diberitahu titiknya AB. Maka X itu sama dengan A. Dan Y itu sama dengan B. Maka A ditambah 2B itu sama dengan 2 ditambah negatif 10. 2B ya. Jadi 2 dikali dengan negatif 10. Maka 2 ditambah negatif 20. Sama dengan negatif 18. Jawabannya yang A. Oke, apakah teman-teman sudah paham? Boleh kita lanjut. Nah, di sini ada kata kuncinya itu adalah direfleksikan. Refleksi itu artinya apa? Refleksi itu artinya pencerminan. Misal nih, ada cermin. Kemudian di sini titik A. Kemudian bayangannya bagaimana? Bayangannya di sini. Nah, A aksen. Yang mana jarak titik ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini adalah sama. Kemudian di sini dikatakan
sebuah titik direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi kita buat dulu koordinatnya. Titik ini sumbu X, ini sumbu Y. Aduh, rupanya ini negatif. Jadi, seperti ini saja. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Diberitahu titik A itu adalah negatif 1, 4. Maka posisi titiknya seperti ini. Ini titik A. Kemudian diterminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X itu seperti ini. Nah, ini garis Y sama dengan negatif X. Maka ingat konsep pencerminan. Jarak titik ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Maka bayangannya adalah seperti ini. Nah, kira-kira di sini. Maka di sini adalah 1 dan di sini adalah negatif 4. Maka A aksennya itu adalah negatif 4, 1. Nah, itu kalau kita menggunakan gambar. Apakah ada cara lain? Ada, kita menggunakan matriks, yaitu X aksen, Y aksen itu sama dengan 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikali XY. Ini adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini materinya ada ya teman-teman. Modulnya di situs Terjago. Boleh dibuka ya teman-teman. X aksen, Y aksen itu sama dengan kita kali matriks menjadi 0, negatif Y. Maka 0 ditambah negatif Y adalah negatif Y. Kemudian min 1 dikali X itu negatif X. Kemudian 0 dikali Y itu 0. Maka negatif X ditambah 0 itu adalah negatif X. Jadi, kalau ada titik XY direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Maka titiknya adalah min 1, 4, direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya menjadi negatif Y. Itu negatif 4. Kemudian negatif X itu 1. Jadi sesuai ya teman-teman dengan menggunakan gambar dan menggunakan matriks. Oke, boleh kita lanjut. Jadi jawabannya ini adalah yang B. Oke, apakah teman-teman sudah paham? Oke, boleh kita lanjut. Diberitahu nih, ini dilatasi. Dilatasi itu bisa kita ilustrasikan seperti ini. Di sini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Kemudian diberitahu titik XY. Ini adalah titik 00. Kemudian dikatakan titik XY didilatasi dengan faktor skala 2. Menjadi seperti ini. 1, 2. Maka disinilah letak titik X aksen, Y aksen. Kemudian kalau pusatnya yang lain, misalnya di sini pusatnya AB, kemudian difaktorkan dengan skala 2. Maka mulai dari sini. Nah, maka di sinilah. Maka kita menggunakan matriks saja dalam mengerjakan soal ini. Yang mana matriks yang kita gunakan adalah dilatasi pusat AB
itu adalah X aksen kurang A, Y aksen kurang B, sama dengan K0, 0, K. X kurang A, Y kurang B. Yang mana X aksen ini adalah bayangan, K ini adalah faktor skala, dan X, Y ini adalah titik awalnya, yaitu titik P, dan AB ini adalah pusatnya, yaitu -2, -3. Jadi tinggal kita masukkan saja X aksen, Y aksen, dikurang A, kurang -2, menjadi tambah 2, kurang -3 menjadi tambah 3, sama dengan K000K. Maka K-nya kita ganti menjadi -4. -4, 0, 0, -4. Kita kali dengan X kurang A. X-nya sudah dapat yaitu 5. A-nya adalah -2. Maka 5 kurang -2 itu adalah 7. Kemudian Y kurang B. Y-nya adalah 4. B-nya adalah -3. Maka Y kurang B adalah 4 dikurang -3. Hasilnya adalah 7 juga. Maka kita masuk ke perkalian matriks. Ingat, perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom. Maka -4 dikali 7 adalah -28. 0 dikali 7, 0. Maka -28 ditambah 0 itu adalah -28. Kemudian 0 dikali 7 itu 0. -4 dikali 7 itu -28. Maka 0 ditambah -28 adalah -28. Maka kita sudah masuk ke dalam persamaan matriks, yaitu kita samakan yang posisinya sama. Maka X aksen tambah 2 sama dengan -28. 2-nya kita pindahin ke kanan menjadi X aksen sama dengan -30. Kemudian Y aksen tambah 3 itu sama dengan -28. Maka 3-nya kita pindahin ke kanan menjadi Y aksen sama dengan -31. Maka titik P 54 ditranslasikan dengan faktor skala -4 menjadi -30, -31. Yaitu jawabannya adalah yang A. Jadi, sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Materi, matriks, dan transformasi geometri. Jadi teman-teman yang nanya untuk pelajaran, ini materinya sudah dimulai sejak bulan lalu, yang mana itu sudah dimulai dari materi kelas 10. Jadi ini terus berlanjut. Ini materi matriks dan transformasi, mungkin minggu depan sudah bab selanjutnya. Maka ini dimulai dari materi kelas 10 sampai materi kelas 12. Jadi, teman-teman boleh lihat jadwalnya, materi dan babnya, sehingga bisa dipelajari dulu di rumah, sehingga pada saat kita masuk pertemuan, kita langsung membahas soalnya saja, karena teman-teman sudah punya dasarnya dari rumah. Oke, tetap semangat belajarnya teman-teman. Boleh live ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung.